Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang berada di bengkel body repair, tepatnya Amanda Motor. Lokasinya ada di Bekasi Selatan. Hari ini saya ada tugas inspeksi mobil di sini. Mobilnya ini pesanan Pak Heri dari Jakarta Timur. Jadi Pak Heri ini pesan Mitsubishi Mirage tipenya Exit tahunnya 2012 sampai 2013. Dan saya alhamdulillah dapat informasi di Bekasi ini. Dan ini mobilnya. Jadi mobilnya itu posisinya sekarang lagi dicat ulang, belum beres. Tapi karena ownernya ingin jualnya cepat, jadi sebenarnya mau terima beres pun tidak masalah, dan mau seperti ini pun dibereskan sendiri, jadi bisa. Jadi sekarang ini rencananya saya akan bawa pulang jika jadi. Saya akan bereskan sendiri. Mobil ini Mitsubishi Mirage tahunnya 2012. Letternya B Jakarta Timur, pajaknya bulan 6 2020 telat, dan untuk platnya 2023. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Heri ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa di perburuan unit pesanan, unitnya saya akan review spesifikasinya dengan detail. Jadi teman-teman yang menonton video ini misalnya ingin pesan juga mobil seperti ini agar dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai inspeksi mobilnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya, dan ini untuk bagian depannya. Untuk headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada pecah. Kemudian emblem juga komplit. Grillnya seperti ini, minimalis. Di bawah ada aksen chrome. Kemudian untuk headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian ini untuk cat kap mesinnya. Saya akan ukur dengan alat coating thickness, ketebalan catnya di 89 mikron, jadi masih ori cat bagian kap mesin ini. Kemudian ini untuk bumper depannya. Nah, bumper depan ini baru saja dicat ulang dan masih kulit jeruk, belum finishing. Beberapa juga ada yang belum beres. Kemudian untuk fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Nah, bagian ini juga masih ada kulit jeruknya. Nah, ini jadi perlu diamplas halus lagi, kemudian di kompon. Nah, bagian ini dia belum beres. Ini sambungannya. Ke atas baru dicat ulang, ke bawah belum dicat ulang. Jadi, jika mau diteruskan nanti harus dicat ulang lagi. Karena ada sambungan juga. Kemudian fog lamp bagian kanan utuh, tidak pecah. Bagian ini juga ada baret-baret. Jadi bagian ini belum beres. Kemudian bagian kanan ini juga ada baret-baret halus juga. Perlu dicat ulang lagi. Jadi ada perbaikan di bumper depan. Ini sudah diperbaiki tetapi belum beres. Baru setengah ke atas dicat ulang, bagian bawahnya belum. Ini sebenarnya kata ownernya jika ingin dibereskan dulu baru dibawa pulang juga bisa. Tetapi saya setelah runding dengan Pak Heri, kondisi seperti ini saja. Nanti saya akan bereskan di Cilegon. Jadi untuk bumper depan ini belum beres, harus diperbaiki lagi. Mitsubishi Mirage tahun 2012 tipe Exit ini mesinnya 1200 cc 3 silinder, tenaganya 77 PS, torsinya 100 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui mobil ini transmisi Matic CVT. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota rata-rata review tes 12 sampai 13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Seperti biasa saya akan dengarkan suara mesinnya mulai dari mesin tengah.
Di sini ada klep, ada noken as, ada metal. Jadi pastikan tidak ada suara-suara aneh. Saya menggunakan alat stetoskop ini agar paten, dan ini tidak ada suara-suara aneh, aman. Untuk mobil ini mesinnya standar normal suaranya. Kemudian di bagian alternator juga ada bearing. Pastikan tidak ada suara kasar dari bearing juga. Di sini alternator juga bearingnya masih bagus. Kemudian di kompresor AC juga saya akan dengarkan ada bearing juga di kompresor AC. Dan ini bearingnya juga masih bagus, belum mengeluarkan suara yang kasar. Untuk mobil ini aman, standar normal, suara mesinnya halus. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada asap atau tidak. Aman, tidak ada asap keluar dari sini, artinya tidak ada gesekan keras dari dalam mesin. Kemudian kerak juga tidak ada, dan oli dan air mengumpul juga tidak ada. Artinya jika pernah overheat, air masuk ke dalam silinder head, dia ada air di sini ciri-cirinya. Dan ini aman, tidak ada kerusakan dari dalam mesin. Seperti biasa saya akan cek mobil ini ada rembes atau tidak menggunakan kamera eksternal seperti ini. Saya akan cek mulai dari tutup klep. Di sini ada packing cover valve. Di sini aman, tidak ada rembes sama sekali. Bagian belakang juga cover valve ini aman. Kemudian dari gearbox atas, gearbox matic juga biasanya ada rembes, dan ini aman, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian bagian kolongnya wajib, karena di sini ada seal krek as, ada seal as roda, ada packing bak karter. Nah ini dari bak karter aman, tidak ada rembes sama sekali. Dari seal krek as juga aman, tidak ada rembes sama sekali. Dari seal as roda juga aman. Dari gearbox maticnya juga aman, tidak ada rembes. Jadi untuk mesinnya juga aman, tidak ada rembes sama sekali. Dari atas kering, dari bawah juga kering. Mobil ini menggunakan aki GS Astra 12 volt 60 ampere. Saya akan cek kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia di 500. Place white good, masih bagus sekali menyimpan arus akinya. Kemudian kerking test berapa volt dia turun ketika di start engine. Saya akan start engine-nya. Masih bagus sekali. Tanpa beban dia di 14 volt, ada beban dia di 11 volt, minimnya di 8 sampai 9 volt. Untuk kakinya masih bagus untuk start engine-nya. Kemudian saya akan cek pengisian aki dari mobil ini. Alternatornya di sini juga memberikan informasi normal 14 volt. Untuk akinya masih bagus, dan pengisian akinya juga mobil ini masih normal. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Sudah saya ukur, catnya masih ori kap mesin ini. Jadi sudah pasti sealernya juga utuh. Dan ini untuk apronnya. Jadi mobil ini bagian depannya belum pernah bekas ketabrak atau repair, itu belum pernah, aman. Lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini juga dicat ulang. Sekarang ini sudah beres bagian ini, tinggal finishing saja. Dan mic kasennya itu ada di sini, disimpan. Jadi tinggal pasang saja. Ini dilepas karena ininya spakbor depan kanannya dicat ulang, jadi ininya dilepas. Masih utuh, tidak pecah. Kemudian untuk velgnya masih ori bawaannya. Pembuatan bannya di 2021. Saya akan ukur ketebalan bannya di 8,1 mm. Masih bagus sekali untuk kondisi bannya. Dan untuk liner fender bagian kanan ini juga utuh. Ini real ya, mobil ini tidak dicuci, jadi masih kotor seperti ini. Dan untuk spion dia ada lecet juga di bagian ini, jadi spion juga minta dicat ulang. Ini tidak bisa dipoles. Kemudian ke atas ini kaca masih ori, belum pernah ganti, tidak ada sealant. Dan cat bagian atap ini juga sudah saya ukur, ketebalan catnya masih ori.
Dan untuk fender belakang kanan ini juga catnya masih bagus. Bagian ini tidak dicat ulang karena masih bagus, hanya ada jamur. Ini bisa dipoles dan sudah saya ukur dengan alat coating thickness masih ori. Kemudian pintu belakang kanan ini juga catnya bagus, sampai ke bawah sini juga bagus, hanya kotor saja ya. Kemudian untuk pintu depan kanan ini, di bagian ini ada baret. Ini rata-rata bekas buka pintu dia terkena tembok. Ini juga harus dicat ulang. Untuk catnya pintu ini masih ori. Bagian ini bagus. Jadi pengecatan ulangnya hanya di bagian sela-sela pintu saja. Jadi untuk bagian samping kanan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras karena dari pilar A, pilar B, pilar C serta silir pintunya juga utuh. Cat pintunya juga masih ori sampai ke fender belakang kanan. Yang tidak ori itu spakbor depan kanan. Dicat ulang sekarang ini. Dan ini untuk bagian belakangnya, untuk stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak pecah. Dan untuk cat bagasi belakang ini, catnya masih bagus. Ini rail ya, tidak dicuci-cuci, masih kotor seperti ini dan masih bagus catnya. Sudah saya ukur dengan alat coating thickness, catnya ori. Emblem juga semuanya komplit. Kemudian membuka bagasi ini juga dia sudah ada akses smart key. Di atas ini ada rear wiper, rear defogger, dan ada rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Kemudian untuk stop lamp bagian kiri, nah memang di sini ada retak-retak tipis di bagian ini. Dan masuk air juga. Ini sudah saya lihat di marketplace banyak sekali yang jual, harganya mulai dari 650 sampai 900.000. Ini juga enaknya dibelikan saja karena tidak ada yang jual mikanya, jadi satu set dengan lampunya. Kemudian ini untuk bumper belakangnya, bumper belakang ini juga dicat ulang. Ini masih kulit jeruk, belum beres. Ada sensor mundur 2 titik. Nah, bagian ini belum beres dicat ulang. Untuk bagasi hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya masih bagus. Trim-trim juga dia masih utuh. Toolkitnya ada di bawah sini. Berikut dengan ban serepnya. Di sini juga tidak ada korosi, bagus. Saya akan ukur dengan alat ukur ban ini, ketebalan bannya di 5,71 mm, masih bagus sekali untuk kondisi ban serepnya. Kemudian di atas ini ada separator, masih bawaannya biasanya ini hilang ya, dan ini masih utuh ada. Kemudian bagasi ini juga silernya sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Dan ini untuk bagian tulang belakangnya, las titik pabrikannya dia masih utuh. Jadi untuk bagian belakang ini aman, tidak pernah ditabrak dari belakang karena dari sealer bagasi, cat bagasinya juga masih ori dan tulangnya juga masih utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Samping kiri ini juga fender belakang, dia mau dicat ulang. Nah, ini bekas amplasnya. Kemudian ke bawah sini sudah dicat. Masih kulit jeruk seperti ini, perlu dipernis lagi. Kemudian ban belakang bagian kiri, pembuatan bannya dia di 2021. Kemudian saya akan ukur dengan alat ini, ketebalannya di 6,75 mm, masih bagus sekali. Kemudian pintu belakang ini catnya masih bagus, hanya kotor saja. Ini kenapa saya tidak cuci dulu, karena saya cek dulu. Baru setelah saya cek, jika cocok kita akan bayar. Jadi tidak ada rekayasa kita cuci dulu, itu tidak. Real seperti ini. Kemudian pintu belakang kiri ini dia catnya juga masih ori. Pintu depan ini juga catnya ori. Di bagian sela-sela ini ada baret-baret. Ke bawah sini dicat ulang. Nah, ini atasnya dia ori, bawahnya dicat ulang. Kemudian spion bagian kiri juga ada baret-baret halus seperti ini. Dan spakbor depan kiri juga dicat ulang sama. Mikasenya utuh. Dan ban depan bagian kiri, pembuatan bannya dia di
2021. Kemudian saya akan ukur ketebalan bannya. Masih bagus sekali di 7,82 mm. Kemudian liner fender bagian kiri ini juga utuh. Jadi untuk kondisi eksterior, catnya sebenarnya masih ori tadinya, sekarang dicat ulang. Yang dicat ulang itu fender depan kiri, bumper, kemudian fender kanan, fender belakang. Untuk mobil ini perbaikannya tinggal meneruskan saja, sekitar 1 juta sampai 2 juta untuk perbaikan eksteriornya. Jadi yang kurang-kurang nanti dicat ulang lagi, dan yang sudah pernah dicat ulang di sini yang belum finishing nanti kita akan finishing di Cilegon. Untuk mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras karena dari pilar A, pilar B, pilar C, selar pintu, kap mesin semuanya utuh, tidak ada repair. Jadi mobil ini aman, tidak bekas tabrakan. Dan sekarang ini hujan, jadi kita akan mundurkan mobilnya ke sana. Sekarang ini masih jam 17, tetapi karena di dalam workshop kemudian cuacanya juga hujan jadi gelap. Mohon maaf, mudah-mudahan masih terlihat saya menggunakan lighting. Kuncinya dapat 1 seperti ini, keyless entry. Masih aktif, remote-nya juga. Kemudian saya akan coba di pintunya. Masih aktif. Untuk keyless entry-nya juga aktif. Untuk handle pintu dia model cungkil sewarna dengan body. Dan ini untuk door trim depannya detailnya utuh, tidak ada yang cacat sama sekali. Chrome di handle-nya juga masih bagus. Power window 4 pintu. Di sini juga ada window lock. Di bawah sini ada door pocket, cup holder, dan speaker. Kemudian ini untuk interiornya, dashboard utuh. Kemudian trim bagian kiri juga utuh. Dan untuk plafon bersih dan utuh. Kemudian joknya juga masih ori, fabric, tetapi kotor. Nah itu, bagian penumpang depan kotor. Bagian penumpang depan utuh, tidak ada yang sobek. Atasnya masih bersih. Kemudian untuk bagian driver, ada yang tidak utuh di sini. Ini sih bisa dijahit ulang ya. Nanti kita akan coba. Saya bawa ke tukang jok. Mudah-mudahan bisa dijahit ulang. Nah, di sini juga ada sobek ya. Untuk yang lainnya utuh. Dan ini untuk door trim belakangnya juga detailnya utuh. Di sini juga handle chrome, tombol power window, di bawah sini ada speaker. Dan ini untuk jok baris keduanya. Trim bagian kiri juga utuh, tidak cacat. Dan untuk plafon bagian atap ini juga utuh dan bersih. Kemudian joknya juga masih ori, dan bagian belakang ini joknya kotor. Ini bisa di salon, bisa dibersihkan. Untuk bagian ininya dia masih bersih. Untuk hand grip dia bagian belakang tidak ada, hanya bagian depan model fix. Untuk headrest dia adjustable, dapat 2 headrestnya. Bagian belakang headrestnya dia fix. Untuk seat belt bagian belakang rapi, ketutup cover. Dan di belakang sini ada separator, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Seperti biasa saya akan cek mobil ini bekas banjir atau tidak. Saya akan rekam dengan handphone. Bagian besi jok ini saya akan rekam. Kemudian bagian dalam ini. Di sini ada covernya. Kita akan lihat hasilnya. Di bagian jok bawah ini aman, tidak ada karat. Nah ini ya, tidak ada karat. Kemudian di bawah dashboard. Nah ini, di sini juga aman, tidak ada karat sama sekali. Nah ini besi bulatnya. Di sini ciri-cirinya jika ada karat bekas banjir. Karena ini yang tidak terjangkau dengan air. Jika ada karat ya berarti air itu sudah pernah naik ke sini. Dan ini aman. Untuk mobil ini aman, tidak bekas banjir. Seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Untuk soket OBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on.
Saya akan masuk ke menu diagnosa Mitsubishi. Nah, di sini kita akan cari Mirage. Nah, ini Mirage. Tahunnya 2013 2012 sama. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Bagus semua, tidak ada fault, tidak ada problem data. Semua sensor bekerja dengan baik. Untuk mobil ini aman. Alhamdulillah sunyi ketika kita masuk ke dalam kabin mobil. Karena di luar hujannya deras sekali. Padahal ini masih jam 5 sore. Kilometernya 88.000 ini. Dan untuk kondisi setirnya bagus, tidak ada yang cacat. Jahitannya juga masih rapi. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya datanya ini. Terakhir di 83.000. Oli transmisi matic juga tidak ada data, jadi ini diganti saja karena tidak ada data. Untuk oli mesin 250.000 dan oli transmisi matic itu 400.000. Kemudian untuk indikator yang ada di cluster ini hidup semua ya. Di bagian atas kanan dia ada airbag, electric power steering di atas ini. Di bawah sini ada indikator tekanan oli, ABS, kemudian aki, dan check engine. Saya akan start up. Bagus ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, ABS, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal dan mobil ini sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Untuk AC-nya juga dia sudah digital. Kita akan coba AC-nya. Untuk power window aktif. Power window bagian kiri aktif. Kiri belakang juga aktif. Kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric mirror bagian kanan. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk kondisi dashboardnya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian kisi AC juga semuanya utuh. Di sini ada laci penyimpanan dan ada tempat penyimpanan, ada 2 level. Nah ini ya, service recordnya dia ada. Dan kisi AC bagian tengah ini juga utuh, tidak ada yang patah, tombol lampu hazard. Dan untuk head unitnya dia masih ori bawaannya, terintegrasi, masih aktif. Inputnya dia sudah ada AUX dan CD. Kemudian AC-nya juga sangat dingin sekali. Pengaturan AC-nya sudah lengkap. Di sini untuk suhu. Kemudian ini untuk tombol on off AC-nya. Ini untuk mode arah semburan ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk open close air. Kemudian ini untuk speed fan-nya. Di sini untuk defogger belakang sudah auto climate juga, dan ini untuk defogger depan. Ini untuk mematikan AC-nya. Di bawah sini ada power outlet 12 volt. Ada tempat koin, ada tempat penyimpanan, dan ini ada 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisi matic CVT-nya sudah kita coba mulai dari mesin dingin, bagus. Nanti kita tinggal test drive saja untuk memastikan bagaimana nanti tenaganya dan ada sentakan atau tidak. Untuk transmisi CVT dia tidak ada terasa perpindahan, beda dengan konvensional. Sudah ada C-vlog untuk parkir paralel. Di belakang sini ada part brake mechanical dan ada cup holder. Untuk seat belt dia model fix, hand grip di sini model fix juga. Sun visor bagian penumpang depan polos, masih bersih. Sini ada lampu
kabin, spion tengah dia sudah dynex. Kemudian sun visor bagian driver dia ada vanity mirror dan ada card holder. Pilar A kanan kiri semuanya utuh dan bersih, tidak ada cacat. Dan ini untuk power steeringnya, memakai tangan kiri, putar ke kiri mentok, enteng. Pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Safety dia ada single airbag untuk yang tahun 2012. Yang tahun 2013 dia sudah ada dual airbag dan ada audio steering switch. Jadi ada perbedaan. Dan untuk wiper depan aktif, airnya juga masih hidup. Untuk wiper belakang juga aktif. Dia sudah intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Di kanan ini dia ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim, dan terintegrasi dengan fog lamp. Dan ini untuk start stop engine buttonnya, electric mirror di bagian kanan. Untuk mobil ini interiornya rapi. Artinya biasanya jika saya lihat dari plafonnya yang sudah kotor banget dan pada cacat, itu termasuknya tidak rapi. Dan ini rapi, dashboard juga utuh. Kemudian plafon ini bersih. Biasanya yang tidak terjangkau jika tidak bersih itu biasanya jorok. Dan ini plafonnya bersih. Kalau untuk jok seperti ini wajar jika kotor. Warnanya juga seperti ini bisa di salon. Nantinya akan bersih, trim-trim juga semuanya utuh. Dan bagian driver ada yang sobek, memang nanti kita akan coba jahit. Untuk mobil ini interiornya rapi. Saya akan test drive bagaimanapun cuacanya, karena test drive itu perlu. Kita akan rasakan bagaimana tenaganya. Untuk CVT tidak terasa perpindahannya, hanya perlu kita rasakan tenaganya bagus atau tidak, dan ini bagus tenaganya. Kemudian setir juga dia stabil, tidak lari-lari, tidak lari ke kanan dan ke kiri, aman. Untuk kakinya juga aman mobil ini, tidak ada suara, tidak ada perbaikan. Untuk mobilnya masih nyaman sekali dipakai. Jadi mobil ini pertama PR-nya body, karena mobilnya masih dalam proses cat, artinya belum beres. Jadi mau gimana pun, jika memang ingin terima beres ya nanti dibelinya. Tetapi jika mau dibereskan sendiri juga saya bisa. Jadi seperti ini saja kita beli, nanti kita akan bereskan lagi. Itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000 untuk meneruskan perbaikan. Yang belum dicat nanti kita akan cat, kemudian yang belum di finishing kita akan finishing. Kemudian yang kedua, mobil ini pajak mati 2 tahun, KTP-nya belum diblokir, alhamdulillah. Jadi masih bisa ACC KTP. Totalnya 6.900.000 nantinya hidup. Kemudian untuk penggantian oli mesin dan oli transmisi matic tidak ada data. Jadi itu juga akan kita ganti. Oli mesin 250.000, oli matic CVT 400.000. Dan yang lainnya PR di eksterior itu lampu belakang kanan itu pecah. Itu harganya 650.000, di marketplace banyak. Sisanya nyalon 500.000 untuk city car atau mobil hatchback atau sedan. Jadi sekarang ini bagaimana Pak Heri? Untuk PR fatal mobil ini tidak ada bekas tabrakan, kemudian tidak bekas banjir juga. Kemudian mobil Mitsubishi Mirage ini juga semakin kesini itu semakin langka. Kemarin Pak Sodik yang pesan Mirage juga berpaling ke Yaris karena sudah 2 minggu tidak dapat juga. Jadi memang untuk Mitsubishi Mirage ini barangnya agak sedikit langka. Dan mobil ini memang ada perbaikan di bodi, merapikan bodi, kemudian nyalon karena kotor sekali bagian joknya. Saya akan tunggu jawaban dari Pak Heri, apakah mau dibungkus. Untuk bantu perbaikan saya bisa, yang penting pemesan sabar.
Jika ingin cari yang lain yang siap pakai saja, saya juga siap balik kanan pulang. Alhamdulillah, setelah saya jelaskan semua kondisinya kepada Pak Heri setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi alhamdulillah hari ini deal saya bayar mobilnya, transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Aswin, tawaran kita sudah dikasih. Semoga berkah. Barangkali ada kata-kata mau disampaikan? Buat Om Heri, semoga mobilnya awet, bermanfaat buat kegiatan sehari-hari. Terima kasih Om Heri. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Heri dari Jakarta Timur sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Heri ini, Mitsubishi Mirage tahunnya 2012, tipenya Exit. Itu siapkan dana 90 juta sampai 95 juta. Mitsubishi Mirage tipe Exit tahun 2012 ini di Jabodetabek sekarang barangnya agak sedikit dan lagi naik harganya. Biasanya di 85 juta sudah all in juga dapat. Dan ini sekarang ini update-nya lagi naik. Teman-teman juga bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman juga bisa tahu harga pasaran mobil bekas. Kemudian kemarin juga Pak Sodik yang pesan mobil Mitsubishi Mirage seperti ini. Karena sudah 2 minggu belum dapat harga yang terbaik, jadi kemarin itu berpaling ke Toyota Yaris dan sudah dapat alhamdulillah. Kemudian untuk dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah saya siapkan spare seperti biasa untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan, jadi saya siapkan spare. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari harga mobil saya akan sampaikan kepada pemesan, total perbaikan dan sampai jasa saya. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, kemudian PR-nya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga. Ikuti saya di Instagram. Misalnya teman-teman ingin pesan mobil, siapkan dana berapa, ingin tanya-tanya, bisa di DM, kemudian bisa di komentar Instagram. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian untuk pemesanan saya batasi di 10 orang. Jadi ada open slot. Teman-teman jika ingin melihat update-nya open slot di Instagram, story Insta, kemudian di story WhatsApp. Barangkali teman-teman ingin pesan juga agar bisa lihat update slotnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.